Rasuri Channel. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Bye. 我都不让就你一半。 Tak hanya di Timur Tengah, konflik baru-baru ini juga terjadi di ASEAN. Konflik itu melibatkan dua negara yaitu Kamboja dan Thailand. Dan sampai saat ini konflik tersebut semakin memanas hingga banyak korban jiwa berjatuhan. Kini antara Kamboja dan Thailand langsung menunjukkan kekuatan terbaik militer mereka. Berbagai roket dan jet masing-masing negara menjadi andalan untuk melakukan serangan. Konflik itu juga menjadi perhatian negara-negara ASEAN yang lain termasuk Indonesia. Namun saat ini pihak Indonesia masih menunggu situasi yang tepat untuk memberikan tanggapan. Tapi sebelum itu, pihak Kamboja malah secara terang-terangan meminta bantuan kepada Prabowo. Mereka menilai bahwa Presiden Indonesia itu mampu memberikan dampak besar dalam konflik yang terjadi antara kedua negara. Lantas dampak seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Dua negara tetangga yakni Kamboja dan Thailand akhirnya resmi berperang kemarin, perang yang sekaligus memanaskan sengketa lama yang selama ini terhindar dari sorotan global. Serangkaian serangan militer kedua negara pun terjadi, termasuk serangan udara dan ranjau darat, menandai eskalasi terbaru dari konflik perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut. Konflik terbaru ini menarik perhatian dunia internasional setelah dua prajurit Thailand menjadi korban ledakan ranjau jebakan dari Kamboja. Insiden yang dialami kedua tentara Thailand tadi mendorong militer Thailand meluncurkan serangan udara terhadap target militer Kamboja, yang mana aksi tersebut langsung dibalas dengan tembakan artileri dan roket dari Kamboja. Hubungan diplomatik pun memburuk, dan kekhawatiran pecah perang pun semakin menguat. Puncaknya Thailand menarik duta besarnya dari Kamboja dan mengusir duta besar Kamboja dari Thailand. Berdasarkan laporan dari CNN, ketegangan antara kedua negara memuncak pada Mei lalu, setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak singkat antara tentara Kamboja dan Thailand di sekitar wilayah sengketa yaitu lokasi pertemuan antara Kamboja, Thailand dan Laos yang dikenal dengan segitiga Zamrud. Kedua belah pihak saling menuduh dan mengklaim bahwa mereka bertindak untuk membela diri. Meski pemimpin militer kedua negara menyatakan niat untuk meredakan situasi, namun langkah-langkah provokatif masih saja terjadi. Hingga puncaknya hubungan kedua negara malah semakin panas hingga perang yang lebih luas akhirnya terjadi. Jumlah korban akibat perang antara Kamboja versus Thailand. Berdasarkan update terbaru, perang yang terjadi antara Kamboja dan Thailand telah membuat setidaknya 14 orang meninggal dunia, dan jumlah itu diprediksi akan terus bertambah, mengingat ketegangan antara kedua negara masih terus berlanjut. Dari jumlah korban yang gugur, kebanyakan warga sipil Thailand yang tidak salah apa-apa. Selain itu ada juga beberapa tentara Thailand dan Kamboja yang akhirnya menjadi korban dalam konflik tersebut. Tak ingin perang makin meluas, pihak PBB akhirnya turun tangan. Mereka kemudian mendesak Kamboja dan Thailand agar menahan diri dan mencoba dialog dan menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi. Soal ini dikatakan oleh Farhan Head selaku juru bicara dari wakil PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak kedua belah pihak untuk bisa menahan diri semaksimal mungkin dan menyelesaikan masalahnya dengan dialog. Kamboja meminta Prabowo bertindak dalam konflik melawan Thailand. Sampai saat ini belum ada negara ASEAN yang menangani konflik yang terjadi antara Kamboja dan Thailand. Padahal itu harus dilakukan oleh sesama negara ASEAN, agar negara ASEAN damai tanpa konflik apapun. Namun baru-baru ini pihak Kamboja mengatakan kalau Presiden Prabowo bisa meredakan konflik yang terjadi antara Kamboja dan Thailand. Prabowo dinilai mampu membantu meredam konflik yang sedang terjadi dengan pengalaman yang dia miliki. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh salah satu surat kabar yang ada di Kamboja, yakni Hammer Time. Indonesia tidak punya kepentingan teritorial, tapi punya modal kepercayaan. Prabowo bisa jadi penengah yang adil, tulis Hammer Time pada laporan mereka. Selain Hammer Time, ada media lain yang menyinggung Prabowo soal perannya dalam konflik antara Kamboja dan Thailand. Media itu adalah The Diplomat. Pembahasannya mengenai negara-negara yang berada di wilayah Asia Pasifik. Prabowo memiliki reputasi tegas dan terbuka untuk melakukan diplomasi, menjadikannya figur pemimpin untuk berdialog pada militer ke militer, tulis The Diplomat pada artikel mereka. Siapa yang menang, Kamboja atau Thailand? Seperti yang dibahas di awal tadi, untuk sementara korban yang meninggal akibat konflik antara kedua negara kebanyakan berasal dari Thailand, bahkan korbannya ada warga sipil yang tidak bersalah apa-apa. Hal inilah yang menilai untuk sementara Kamboja lah yang memenangkan konflik tersebut. Karena korban di pihak mereka lebih sedikit dibandingkan dengan Thailand yang lebih banyak. Namun Kamboja harus hati-hati, karena kalau dilihat kekuatan militernya mereka masih kalah dengan Thailand. Hal itu bisa dilihat dari alat persenjataan hingga peralatan perang yang lebih banyak dari Kamboja. Tak hanya itu, soal pasukan juga Thailand lebih unggul dari Kamboja. Intinya SDM Thailand juga harus lebih unggul dari Kamboja, yang kalah jumlah yakni 360.000 berbanding 221.000. Sementara itu, konflik yang terjadi antara Kamboja dan Thailand tentu akan memberikan dampak kepada negara lain termasuk Indonesia, hal yang sangat wajar karena Indonesia juga masuk negara ASEAN.
Untungnya sampai saat ini dampak tersebut belum dirasakan oleh Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Perekonomian. Kala itu belum ada, tujuannya adalah menjaga kestabilan ASEAN, itu yang terpenting saat ini, kata Airlangga Hartarto pada media. Tak hanya Indonesia, pihak Malaysia yang sekaligus menjadi ketua ASEAN saat ini juga memberikan komentar soal konflik antara Kamboja dan Thailand. Mereka berharap agar konflik segera mereda dan kedua kubu agar mau melakukan negosiasi. Situasinya mengkhawatirkan. Mereka anggota kunci ASEAN dan negara dekat Malaysia, paling tidak kami berharap mereka mundur dan mencoba negosiasi, kata Anwar Ibrahim dikutip dari News Strip Times. Kini jika tidak mereda, konflik antara kedua negara diprediksi bakal terus berlanjut, dan dikhawatirkan akan merembet kemana-mana, salah satunya di ajang Seagames yang tahun ini diadakan di Thailand, sehingga menarik dinantikan respon kedua negara saat Seagames dimulai. Apakah Thailand mengizinkan atlet Kamboja untuk bermain atau apakah Kamboja mau mengirimkan atletnya untuk bertanding di Seagames Thailand? Setelah melalui perang selama 5 hari, akhirnya Thailand dan Kamboja menyepakati gencatan senjata pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 di Malaysia. Phnom Penh dan Bangkok akhirnya duduk bersama untuk menandatangani nota kesepakatan bersama gencatan senjata antar kedua negara. Jadi itulah cerita di balik konflik antara Kamboja dan Thailand.